Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita bakal kembali membahas seputar Bitcoin dan nanti aku bakal coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel ini aja. Udah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi seperti biasa aku bakal review singkat, portofolioku juga mungkin masih nggak kemana-mana, minus 34% di sini nilainya 1.323.552.445. Dimana isinya kebanyakan itu MSTR ya teman. Nah kalau misalnya kita lihat belakangan ini harga Bitcoin sedikit mengalami kenaikan lagi. Kalau kita cek di sini, bahkan dalam satu hari terakhir sekitar naik 1%. Oke, kita bakal langsung aja jawabin pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, sebenarnya aku pengen nyampein ini, yang aku lihat, teman-teman sepertinya di channel ini udah banyak banget yang ngerti seputar Bitcoin ya. Nah, ini bisa juga terlihat dari momen-momen seperti ini, di mana banyak komentar yang masuk, dan ini persis banget sama apa yang selama ini aku sampaikan di channel ini. Contohnya dari Kak Benny Rianto 3959, sebenarnya sekarang peluang untuk stroke Bitcoin untuk investasi jangka panjang mumpung harganya lagi murah. Kemudian dari Kak Budi Cahyo di sini saya termasuk yang senang Bitcoin jatuh ke 60.000. Saat ini saya bisa akumulasi 0,02 Bitcoin lagi. Nah, berarti ini apa yang aku sampaikan biasa di channel ini itu bahkan udah nyampe ke para subscriberku ya, men. Dimana mereka sekarang udah mindsetnya udah berubah, mereka juga udah punya pandangan yang berbeda terhadap investor lain. Dimana pandangan ini terhadap Bitcoin adalah saat Bitcoin itu sedang terkoreksi, harganya lagi rendah-rendahnya, mereka malah senang, mereka malah bisa akumulasi lebih banyak Bitcoin dengan harga yang lebih murah atau terdiskon. Kalau misalnya orang-orang mungkin yang belum paham Bitcoin, pada saat Bitcoin harga jatuh kan mereka mungkin malah panik, kemudian takut Bitcoin ke nol. Nanti gimana kalau misalnya Bitcoin drop lebih dalam lagi, malah buru-buru jualan. Tapi kalau misalnya orang yang udah paham, mereka malah mandang ini sebagai suatu peluang, dan di saat momen-momen Bitcoin koreksi seperti kemarin, ya mereka pasti bakal akumulasi Bitcoin. Nih kamu bayangin beberapa saat yang lalu bahkan Bitcoin sempat turun harganya ke 1,1 miliar, yang artinya kalau misal kamu membeli satu Bitcoin, itu kamu udah cuan lumayan, dan bahkan nanti di masa depan nanti kamu bisa pensiun dengan hanya satu Bitcoin. Jadi dengan 1,1 miliar kamu bisa pensiun, menurut aku itu hal yang sangat worth it. Itu peluang yang sangat menarik untuk diambil. Makanya luar biasa banget buat teman-teman semua. Nah, di sini bahkan Kak Budi Cahyo di sini coba mengakumulasikan 0,02 Bitcoin. Berarti itu kan mungkin sekitar 20 jutaan. Kamu bayangin 20 jutaan itu di masa depan nanti nilainya bisa menjadi luar biasa. Kita asumsi aja kalau misalnya nanti Bitcoin ke 20 miliar, ke 1 juta dolar, 0,02 Bitcoinmu itu bisa menjadi ratusan juta ya, men. Dimana itu angka yang luar biasa banget. Makanya di sini kenapa aku selalu ingetin, ini merupakan bet yang menarik untuk diambil. Semua orang percaya bahwa Bitcoin bisa mencapai 1 juta dolar nantinya. Berikutnya di sini dari Kak Kolaka Japan, ini banyak juga ya teman-teman lagi akumulasi ya. Masih ngos-ngosan bang, berjuang biaya adik sekolah dan bantu ortu bayar hutang. Baru bisa kebeli 0,0036 Bitcoin. Terus di sini juga ada teman-teman kita semua yang sedang akumulasi Bitcoin juga. Baso Solo 4057 baru 0,037. Apa bisa mencapai 1M? Kemudian Rian 71, aneh masih jauh banget bang ke 0,21. Soalnya baru punya 0,0269. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir karena kalau misalnya kamu ngerasa kamu Bitcoinnya masih belum cukup, kamu masih punya waktu untuk terus mengakumulasikan Bitcoin. Bitcoin itu bukan yang tipe-tipe yang kayak sekali naik, naiknya bakal langsung signifikan dalam satu hari, kemudian langsung ke 20 miliar, itu nggak mungkin seperti itu ya teman. Tapi nanti Bitcoin itu mengalami kenaikannya itu pasti perlahan-lahan. Nanti mungkin dari sekarang 1,1 miliar, terus nanti pelan-pelan jadi 2 miliar, pelan-pelan jadi 3 miliar, jadi 5 miliar, jadi 8 miliar, jadi 10 miliar, dan baru akhirnya nanti mencapai puluhan miliar. Di sini kenapa kita bilang 20 miliar? Karena itu udah asumsi publik Bitcoin bisa ke sejuta dolar mungkin 5, 10, 15 tahun dari sekarang. Cuman masalah waktu karena itu semua matematika ya men. Dimana Bitcoin mempunyai kelangkaan yang udah dibikin langka banget, jumlah maksimalnya udah fix, kemudian demand-nya semakin lama semakin meningkat. Dan di sini aku respect banget buat Kak Kolaka. Kenapa? Karena beliau ini luar biasa banget ya men. Selain untuk dirinya sendiri, beliau juga bantu ortu bayar utang, berjuang biayain adik sekolah. Jadi bener-bener ini perjuangannya perlu banget respect. Dimana hal itu sebenarnya juga
juga hal yang aku pribadi lakukan. Aku pribadi juga sebenarnya ekonomi keluargaku mengalami kesulitan, sehingga aku pribadi juga ngebantu keluarga ya men. Jadi semua penghasilan yang aku dapatkan, ya terkadang sebagian aku gunakan juga. Bahkan aku juga membiayai kehidupan orang tuaku ya men. Makanya di sini aku juga pengen respect buat teman-teman semuanya yang berjuang, bahkan nggak buat diri kamu sendiri, kamu juga berjuang buat orang lain. Ada yang mungkin membayar utang orang tuanya, ada yang menghidupi orang tuanya, ada yang menyekolahkan adik-adiknya, mungkin biayain keluarganya yang sakit, mungkin bantu orang di sekelilingnya. Kalau menurut aku pribadi, orang-orang yang seperti ini pada akhirnya nanti bisa sukses, dan juga secara pahala mereka membantu banyak orang, itu luar biasa banget. Dan asalkan mau berusaha, menurutku jalannya itu pasti bakal kebuka ya men. Cuman yang jadi masalah mungkin cuman masalah waktu aja. Suksesnya mungkin nggak sekarang, tapi nanti 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang bisa aja kebuka jalannya asalkan kamu berusaha terus. Nah, pada saat jalannya kebuka, peluang tersebut kamu ambil, nanti kamu bisa bertumbuh jadi jauh lebih besar lagi, dan pada akhirnya kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kamu semuanya yang udah naruh kepercayaan ke kamu. Itulah kenapa walaupun mungkin starter kita beda, mungkin teman-teman yang masih di posisi sulit, mungkin kamu ngelihat, wah sekitar kamu kok enak banget ya, orang tuanya udah kaya dari sananya. Tapi teman-teman perlu lihat sisi positifnya, dengan kamu dalam posisi yang sulit seperti itu artinya kamu dipaksa untuk bertumbuh ya men. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang jadi. Karena mereka adalah orang-orang yang tipe orang yang bisa dibilang kepepet juga ya men. Tapi karena kepepet, ya pada akhirnya mereka harus kreatif, mereka harus cari jalan, mereka harus bekerja lebih keras dari yang lain. Saat yang lain main-main, mereka terus bekerja dan membangun dirinya sendiri. Dan itulah yang membuat kita bisa bertumbuh lebih dari orang yang dalam posisi mungkin lebih enak. Jadi nggak apa-apa buat teman-teman semua yang masih berjuang di luar sana, buat kamu yang ekonominya sulit, tetap terus berjuang, asalkan kita mau, pasti ada jalannya. Yang penting kita terus berusaha. Dan jangan pernah nyerah ya men. Semangat banget buat Kak Kolaka. Dan berikutnya di sini kalau misalnya ditanya apakah 0,037 bisa mencapai 1 miliar, ya menurut aku pribadi sebenarnya Bitcoin itu bisa, cuma tergantung time horizonnya aja. Kan tadi kita baru bicara Bitcoin ke 1 juta dolar. Nah, itu mungkin katakan 2035. Kalau misal kita tarik lebih panjang lagi, bahkan mungkin mencapai 2040, 2045, 2050, bahkan kalau bukan kita pun generasi seterusnya bisa menikmati apa yang udah kita investasi ya kan. Dan di sini mungkin kamu juga seiring berjalan waktu, kamu kan pasti menambah income dan juga beli lebih banyak Bitcoin lagi. Jadi kamu harus optimis, yang penting kamu eksekusi aja, kamu tambah terus Bitcoinnya. Kalau misal 0,03 nanti bisa menjadi 0,1 Bitcoin, bahkan menjadi targetku di video sebelumnya, dimana aku bahas teman-teman perlu punya 0,21 Bitcoin, ya pada akhirnya bisa aja angka tersebut dicapai. Jadi semangat terus buat teman-teman semua yang lagi akumulasi ya. Nah, berikutnya ini dari kakak yang sama di sini, Kolaka, bang, kenapa harganya pas naik nggak di moonback aja, terus pas lagi harganya turun, beli lagi? Cara seperti itu bisa kan ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa melakukan timing seperti ini dengan tepat, ya otomatis portofolio kamu akan bisa bertumbuh secara signifikan. Cuman masalahnya kan momen-momen seperti ini kita bener-bener nggak bisa prediksi, dan bahkan aku juga nggak nyangka kalau harganya bisa sampai turun seperti itu. Dan aku juga nggak tahu kalau kemarin pas naik itu naiknya bakal sampai mana, karena kalau misalnya pas kemarin aku tahu naiknya bakal sampai mana, terus nanti abis itu bakal turun lagi, ya mungkin aku bisa aja langsung ngelong ya men. Misalnya aku tahu nanti harganya sampai sini, ya udah aku tinggal ngelong, aku pinjem semua uang orang yang ada di sekitarku, aku long dengan sangat tepat, aku pakai leverage kali 50, kali 100, cuan banyak banget, kemudian pas turun, aku short lagi. Dan itu bakal cuannya berlimpah-limpah, bisa sampai cuan miliaran, bahkan 2 digit miliar. Tapi apakah hal tersebut kita beneran tahu? Ya jawabannya kita nggak tahu ya men. Kita sendiri pada akhirnya nggak akan bisa memprediksi market, kita nggak tahu pada saat kemarin naik, Bitcoin bakal turun lagi. Dan di dunia ini mau sepintar apapun seorang investor, pada akhirnya dia nggak bakal bisa menebak harga market ya men. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita investasi jangka panjang, karena walaupun kita nggak tahu secara short term seperti apa, tapi satu hal yang kita tahu pasti kalau misalnya long term, kemungkinan besar itu bakal sukses. Kita bisa yakin 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, aset ini nilainya bakal jauh lebih mahal dari nilainya saat ini. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa menjawab ya kenapa aku nggak melakukan metode ini. Cuma kalau misalnya kamu bisa beneran timing the market, mungkin kamu punya kemampuan analisa teknikal dan kamu udah coba backtrack analisa teknikal
dia itu bener selalu, walaupun mungkin nggak 100% win rate, tapi mungkin win rate-nya 60%, 70%, ya mungkin kamu boleh coba lakukan itu. Kamu bisa aja bener dari 10 kali trading, 7 kali bener, itu udah luar biasa banget ya teman. Cuma kalau aku pribadi lebih suka investasi. Jadi waktuku aku gunakan untuk fokus cari uangnya kemudian aku investasikan. Semoga membantu ya di sini. Nah, berikutnya ini dari kamu Muhammad Chairul 2326, kenapa saya selalu gagal setiap kirim ke wallet lain. Nah, teman-teman, pada saat pengen melakukan pengiriman, kamu harus pastikan dulu wallet yang kamu kirim itu benar ya. Bahkan baik dari pengirimnya maupun dari penerimanya. Kita ambil contoh di sini. Kalau misalnya kita pengen kirim paling gampang USDT aja. Nih aku bakal buka halaman USDT di sini. Nah, kalau misalnya kita pengen melakukan pengiriman, pada saat kamu pengen resend ataupun receive, teman-teman harus lihat networknya di sini. Jadi kamu sama Chairul di sini, kamu coba klik ke bagian receive atau send, itu kan nanti kamu bakal disuruh pilih network. Nah, kamu lihat nih, networknya ada apa aja. Contoh di sini ya. Di sini kan kita di peluang ada Polygon, BNB Smart Chain, BEP20, Avaxi Chain, Ethereum atau ERC20, sama Tron TRC20. Nah, ini adalah suatu hal yang benar-benar kamu harus pastikan sama. Jadi baik dari HP pengirim sama HP penerimanya itu harus sama. Kalau misalnya di HP pengirim kamu pakai BEP20, BNB Smart Chain. Nah, di penerimanya kamu juga harus pakai BNB Smart Chain BEP20. Terus kalau misal kamu udah melakukan itu, kamu tinggal scan QR-nya atau kamu juga boleh copy paste alamat address-nya, pastikan angka dan hurufnya itu semua beneran udah persis sama. Kalau misalnya udah sama, networknya juga udah sama, itu pasti nanti kamu bisa melakukan pengiriman tanpa ada kendala. Kamu nanti bakal diminta untuk masukin berapa banyak yang pengen dikirim. Kemudian pada saat proses terakhir itu kamu diminta OTP yang bakal dikirimin, entah itu ke HP ataupun email atau cek dua-duanya, dan juga masukin authenticator kamu. Harusnya itu uangnya bakal bisa nyampe dengan aman. Cuma pastikan teman-teman kalau misalnya pengen kirim, kamu kirim jumlah kecil dulu buat cek saldonya masuk atau enggak ya teman. Karena kalau misalnya nanti kamu kirim langsung uang besar, tiba-tiba saldonya nggak masuk, itu repot. Nanti kamu misalnya salah pilih, networknya berbeda, itu bisa aja kamu kehilangan kripto kamu. Makanya kamu harus berhati-hati banget, pastikan pengirim sama penerimanya networknya sama. Jadi mungkin di video berikutnya nanti aku bakal coba bahas lagi ya teman. Aku bakal coba tunjukin lagi ke teman-teman mungkin step by step ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab aja dari Kak Zoe Femora di sini. Sertifikasi lu apa ya? Financial Analyst. Aku pribadi sebenarnya di sini aku bakal jujur aja, aku nggak punya sertifikasi finansial apapun. Jadi mungkin apapun yang aku sampaikan di channel ini, teman-teman please take it with a grain of salt aja. Karena di sini di channel ini aku juga bahkan nggak berniat menggurui ya teman. Aku memposisikan diriku bahkan mungkin bisa dibilang sama seperti teman-teman semua, dimana aku adalah seorang investor. Cuman aku pribadi itu basisnya adalah seorang karyawan biasa. Jadi seorang karyawan biasa yang kebetulan suka dengan dunia investasi, kemudian rajin berinvestasi, kemudian aku dari waktu ke waktu selalu menyisihkan uangku 80-90% dari income-ku aku investasikan. Dan jadi channel ini bisa jadi sebenarnya rekam jejak perjalananku juga dari waktu ke waktu aku supaya bisa ngelihat portofolioku. Jadi aku cuma karyawan biasa yang kebetulan suka dengan berinvestasi. Jadi apapun yang aku bahas di channel ini, teman-teman take it with a grain of salt aja. Kamu bisa coba saring lagi mana yang mungkin informasinya bermanfaat buat kamu, mana yang kira-kira mungkin sejalan dengan prinsip finansial kamu, ya kamu boleh ikuti. Kemudian yang mungkin buruk-buruknya atau mungkin nggak sejalan dengan kamu, nggak apa-apa, kamu feel free aja, kamu kesampingkan aja, nggak perlu didengerin ya. Cuma di sini tujuanku adalah buat sharing ilmu, sharing knowledge yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Walaupun mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku adalah seorang yang berhasil dari bekerja aja, portofolionya karena aku rajin dan disiplin top up terus, kemudian aku berinvestasi terus, pada akhirnya aku berhasil membangun miliaran, padahal hanya jadi seorang karyawan biasa. Dan aku pengen sharing ke teman-teman semua metode-metode mindset keuangan yang aku miliki. Makanya kalau misalnya kamu lihat dari awal kali channel ini berdiri, aku lumayan banyak bahas tentang prinsip-prinsip keuangan, mindset keuangan, literasi keuangan, dan juga aku review berbagai macam platform keuangan yang ada di Indonesia. Itu tujuannya buat setidaknya aku bisa meningkatkan literasi keuangan finansial di Indonesia, karena aku ngerasa ini merupakan pelajaran yang penting banget, tapi sayangnya di sekolah kita nggak pernah diajarin. Aku jujur aja, aku sekolah tinggi-tinggi sampai S1, satu kali pun aku nggak pernah diajarin bahwa uang itu harus kita investasikan, uang itu harus kita gunakan untuk membangun aset, uang itu harus bekerja
bekerja dan menghasilkan uang lagi buat kita, dan itu semua aku pelajari semuanya bahkan cuma dari buku, dari hal-hal di luar sekolah ya teman, baik itu dari channel YouTube dan sebagainya. Maka aku pengen sharing ke teman-teman semuanya. Jadi channel ini sebisa mungkin kita gunakan untuk buat referensi kita semua belajar aja teman. Paling nggak kan aku biasa juga membahas seputar aplikasi keuangan, itu kamu juga bisa gunakan sebagai referensi kamu. Baik kamu yang pengen mencoba aplikasi tersebut ataupun pengen mempelajari lebih dalam. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin pengen berbagi seputar tips-tips finansial ataupun mindset keuangan kamu, ya juga kamu feel free aja tulis di kolom komentar. Ini semua supaya kita bisa sama-sama belajar. Karena aku juga sebisa mungkin aku selalu coba untuk ngebaca semua komentar yang masuk, dan aku berharap itu bisa membantu buat teman-teman semua yang lagi juga belajar seputar finansial. Apalagi buat kamu yang baru mulai karir kamu ya teman. Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada video kali ini supaya videonya nggak kepanjangan ya. Nanti aku bakal jawab lagi di video-video berikutnya, masih banyak komentar yang masuk setiap harinya. Sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!